Nanti mungkin ada penjelasan dari Pak jurnalis Sound Lab gitu. Oke, sebelum memulai acaranya kita mungkin doa pembuka dulu ya. Doa pembuka oleh Bu Maria. Baik, makasih Bapak Ibu. Kita mojo di sini ya, Bapak Ibu yang masih nunggu keluarga yang beracara di ruang gereja ini nggak apa-apa, sekalian dengerin gitu ya, ngiras-ngirus. Jadi hari ini kita sama-sama mau dengan Pak jurnalis dan satu lagi rekannya Pak jurnalis gitu ya, itu di belakang sana. Nanti akan kenal lebih jauh dengan beliau. Jadi hari ini memang yang hadir bukan hanya teman-teman multimedia yang notabene mengoperasikan gitu ya sound system kita, tetapi semua di bidang peribadahan, majelis dan siapapun kesenian juga ya, itu diharapkan sih bisa ikut karena kita nanti akan belajar tentang ini loh, akustiknya gedung gereja kita. Ya, nanti ada dampaknya juga dengan sound system, kita akan belajar banyak dari Pak jurnalis. Karena itu mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau kumpulkan kami di sini. Saat ini kami sama-sama mau belajar Tuhan akan sound system di gedung gereja kami dan bagaimana akustik gereja kami ini dapat mendukung atau mensupport hasil sound yang cukup baik yang membuat nyaman kami di dalam ibadah dan kami dapat mendengarkan secara jelas ketika kami mengikuti ibadah. Berkati Pak jurnalis dan rekan ya Tuhan yang akan menyampaikan materi, juga kami semua yang akan mendengarkan, agar acara kami pada saat ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi kami. Juga teman-teman multimedia, kiranya Engkau tolong mereka, sehingga mereka juga dapat sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini dengan penuh sukacita, semangat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan segala syukur kami. Amin. Oke, mungkin langsung saja, boleh silakan Pak. Baik, jadi Bapak Ibu, ini Pak jurnalis, ini Pak Wahyu, ya Pak jurnalis ini namanya keren ya Bapak Ibu. Pak jurnalis yang bukan jurnalis ini, beliau dari Sound Lab gitu ya. Mungkin nanti Bapak boleh menceritakan sedikit kali ya Pak ya, apa sih Sound Lab itu, seperti apa supaya teman-teman bisa lebih tahu gitu ya Pak. Monggo Pak. Boleh Pak di sini Pak. Cik, ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya perkenalkan, saya jurnalis, tapi saya nggak ada media nih, mohon maaf ya. Jadi saya dengan tim saya, Pak Wahyu, saya dari PT Sound Lab Indonesia. PT Sound Lab Indonesia adalah distributor untuk peralatan sound system. Mungkin hanya nggak terlalu tinggi ya. Ada ya? Ya, terlalu ya mic-nya nih. Cek. Itu sudah ada Mas Daniel di belakang. Iya, tolong ditekan. Iya. PT Sound Lab Indonesia berlokasi kantor kita di Sunter. Cek 1 2. Nah, ini agak beda nih. Kita bergerak di tata suara. Tata suara itu apa sih? Ya, yang namanya tata, yang menata. Tata suara adalah proses untuk mengatur atau mengelola suara untuk dalam satu lingkungan atau ruang agar dapat menghasilkan suara yang optimal. Itu tata suara. Untuk dalam tata suara kita butuh ruang yang baik dan sistem yang benar akan menghasilkan suara yang optimal. Salah satunya ya apa sih dalam ruang? Ya ruang. Untuk komponen utama itu adalah ruang. Ketika ruangnya benar, sound systemnya bisa mengikuti.
Tapi ketika ruangannya dalam tanda kutip bergema dan lain sebagainya, itu juga akan sulit kita mengoptimalkan hasil yang diinginkan. Oke. Yang ketiga. Oke. Nggak kelihatan. Untuk ruangan audio, ya kalau kita bilang untuk ruangan audio, ya salah satu tempat ibadah adalah memang kita butuhkan ruang dalam audio, dan ada ruang dengan audio yang optimal. Ruang yang baik adalah dihasil dan dirancang dengan kualitas suara yang optimal. Dengan karakteristik akustik yang sesuai untuk berbagai aplikasi audionya. Untuk yang optimal adalah yang dirancang apa? Kita harus sesuai dengan di dalam ruangan itu ada namanya akustik. Kalau bahasa kita tuh akustik tuh penyerap. Ada absorb itu peredam. Terus ada reverb time. Reverb time itu suara pantulan real time. Reverb time atau RT60 kalau bahasa di audionya. Itu adalah suara akan datang dalam 60 detik. Jadi berapa dia akan mati gitu. Terus ketiga selanjutnya adalah sound system yang baik. Untuk akustik, nah ini yang sering di umum itu istilahnya peredam, padahal berbeda. Akustik itu adalah untuk penyerapan. Kalau peredam adalah untuk mengurangi kebisingan suara dari luar atau suara dari dalam keluar. Nah itu hal yang berbeda, itu dalam dua konteks akustik ataupun absorb. Tapi kalau di awam biasanya dalam satu ruang sering kita temuin, ruang kita udah pakai peredam Pak, kan suaranya nggak enak gitu. Karena peredam itu bukan akustik, peredam itu adalah untuk membatas namanya meredam. Meredam itu adalah suara biar nggak keluar, atau suara nggak masuk. Kalau suara nggak keluar apa? Kita dalam ruangan ini supaya nggak ngeganggu, umpama kalau dalam lingkungan kita nggak mengganggu lingkungan di sekitarnya, kita pakai peredam. Tapi supaya kita juga nggak diganggu dengan suara bising dari luar, itu juga peredam. Tapi untuk suara yang di dalam ruangan ini biar enak, nyaman, empuk, kita butuh treatment, namanya treatment akustik. Apa sih treatment akustik tuh? Ya treatment itu adalah penyerap. Ya contoh dalam ruangan ini apa sih yang ini? Ruangan ini diperedam mungkin nggak terlalu dibutuhkan karena SPL yang kita keluarkan nggak perlu sampai keluar karena mungkin nggak ada sound system yang jegar-jeger atau gimana gitu. Atau bahasa sekarang lebih banyak sound horek gitu kan. Tapi ini kan untuk artikulasi di tempat ruang ibadah, mau gereja, vihara, masjid dan lain-lainnya, yang dibutuhkan adalah artikulasi. Karena bukan yang kita butuhkan SPL yang kencang gitu, enggak. Kita yang penting artikulasinya jelas, udah. Nah, menyangkut dari konsep tadi, itu apa sih untuk mengatur supaya kita tahu nih ini ruangannya benar atau enggak. Itu ada namanya pakai reverb time, RT60 kalau bahasa ininya. Reverb time itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan ruang. Karena ruang konser, ruang studio, ataupun ruang pertemuan itu RT60-nya atau reverb time-nya itu berbeda. Oh, mungkin bisa dilanjut. Ke nomor reverb time, saya will lewatin dulu mungkin ke reverb time nomor 7 dulu biar nyambung. Nah ini reverb time, ini tabel reverb time. Reverb time ada recording studio, dia 0 sampai 08, itu adalah desibelnya. Jadi
suara yang dihasilkan dalam pantulan dalam ruangan itu cocoknya apa? Nah kalau untuk di gereja itu di 1,2 sampai 1,8. Memang ini udah bicara teknis, tapi ini cuma pengetahuan aja. Nah gereja ini kita ukur sebelum waktu kita pemasangan, kebetulan kita dipercaya untuk menginstal sistem di sini, itu memang udah di atas ya, 1, hampir 2 lebih dia. Jadi udah melewatin, udah masuk ke auditorium sebenarnya. Auditorium, kenapa auditorium kebanyakan dia memang banyak dipakai juga buat untuk artikulasi, tapi lebih banyak ke sistem musik gitu. Itu berbeda. Kalau untuk di speech kita butuh artikulasi, kita butuh kejelasan kata per kata. Nah itu yang dibutuhkan reverb time-nya adalah 1,2 sampai 1,8. Apa sih yang menyebabkan ruangan ini reverb time-nya melebihin gitu? Ya ada faktornya adalah faktor ruang. Faktor ruang utama di sini adalah plafon. Plafonnya yang memang kalau bahasanya dia nggak menyerap gitu, karena ini memantul. Karena permukaan material yang menyerap adalah permukaan yang lembut. Ya, bisa dibalik ke nomor 4. Nomor 4 akustik. Nah, ini material-material untuk akustik. Ada gipsum perforasi, ada busa absorb, terus ada juga panel, ada newman. Itu material-material yang dibutuhkan untuk membuat sistem akustik. Nah kalau kita bicara di ruangan GKJ ini kan nggak mungkin kita kalau kita mau terapkan yang benar dan apa pasti ada perombakan, nggak mungkin pasti plafon ada perubahan. Nah salah satunya apa sih jadinya supaya kita untuk mengurangin gitu kan, dengan akustiknya yang melebihin ambang batas yang tolerannya supaya masih tetap nyaman. Ya kalau saya flashback ke belakang, sebelumnya kan di sini pasang speaker namanya speaker full range. Speaker full range itu adalah penyebarannya agak pendek, terus range frekuensinya juga enggak terlalu ini, dia cuma 60 sampai 40, terlalu pendek. Nah kemarin di sini kalau salah ada 3 atau 4 titik ya, 4 titik dengan 4 penyebaran. Apa sih penyebabnya kalau kita bicara dengan sistem full range itu? Sistem full range itu juga bagus kalau posisinya benar gitu. Posisi benar adalah dia harus pakai delay time, harus pakai delay. Jadi speaker depan keluar disambut speaker 2, 3 dan berikutnya. Tapi dengan posisi ruangan ini nggak memungkinkan kita masang delay time. Ini seperti gambar. Ini sorry agak loncat-loncat karena saya ikutin biar ini aja. Nomor 16. Nah ini penempatan untuk delay time. Delay time itu harus satu garis. Jadi kalau kita pasang contoh sekarang speakernya ada di posisi yang sekarang kita pasang, delay time-nya adalah di lampu ini. Kalau kita memang mau pasang speaker full range, speaker yang ini. Kenapa? Dia segaris. Jadi ketika speaker itu datang disambut speaker kedua dan berikutnya. Tetapi dengan kondisi ruang di sini nggak memungkinkan karena akan mengganggu estetika. Mengganggu estetikanya kita akan melihat speaker akan bergelantungan seperti lampu hias ini. Jadi dari arsiteknya itunya nggak memungkinkan ya. Nah pilihannya apa? Sekarang kan teknologi udah agak berkembang. Dulu speaker adanya cuman point source, yang sekarang speaker full range ini istilahnya point source, dia cuman 1 poin aja. Tapi sekarang yang kita aplikasikan di sini adalah speaker line array. Line array itu sudut spacingnya dia sempit, dia cuma 7 derajat tapi dia lebar. Dia 120 derajat. Jadi untuk lebarnya dapat,
sudutnya sempit. Nah kalau dia dipasang satu, mungkin nggak nyampe ke depan, nggak nyampe ke belakang, cuman mungkin bangku kedua, ketiga hilang, berikutnya nggak ada. Nah dengan teknologi sekarang itu di speaker ada 16 speaker. Jadi di dalam satu box itu ada speaker 16 yang masing-masing speakernya udah di ini untuk mengcover area-area sampai ke belakang. Nah itu kenapa kita pasang, kita aplikasikan speaker Lanere yang di ruangan ini. Yang idealnya adalah ada Lanere yang dia agak besar, tapi mengganggu ke estetika lagi. Untuk kalau ini kan speaker array kolom, terus ada lagi namanya Lanere yang memang full Lanere. Full Lanere itu ada di nomor 12. Nah ini sebelah kiri itu Lanere, jadi itu ada speaker, ya speaker mulai dari 4, ada dari 10 in, 15 dan lain terusnya. Nah itu dia satu jalur, kalau posisi di sini dipasang, mungkin posisinya adanya di in focus tuh, di posisi speakernya nanti di in focus. Nah dengan posisi in focus berarti ruangan ini juga nggak bisa mendukung kalau kita aplikasikan dengan speaker tersebut. Nah kita pasang, kita aplikasikan pilihannya adalah speaker array. Array ada yang di sebelahnya seperti yang terpasang di sini. Yang full range adalah speaker yang ada yang lama, yang existing. Nah itu kenapa sih pilihannya, apa sih speaker Lanere gitu kan. Ya speaker Lanere yaitu yang terdiri dari beberapa unit speaker disusun dalam garis vertikal dan horizontal untuk menghasilkan suara yang terarah dan merata. Nah itu yang dimaksud dia terarah, dia nyampe fokus karena dia akan mengarah dan rata. Ratanya speaker 4 speaker teratas dia untuk audien yang paling belakang, yang terlanjutnya akan turun 4 sampai ke depan. Maka kalau pakai speaker Lanere atau array itu kita jalan dari depan ke belakang hasilnya akan sama, gitu. Ya itu untuk implementasinya kenapa kita terapkan di sini. Karena pilihan pertama sebenarnya yang kita ini kan yang maksimal adalah Lanere yang sebelah kiri. Tetapi dengan kondisi estetika ruang nggak memungkinkan kita pasang gitu. Nah kembali itu untuk penjelasan kita untuk sistem. Terus, nah penyebaran di nomor 14. 14 adalah penyebaran dengan point source spherical. Spherical itu adalah suara itu speaker akan ditaruh, diposisikan mungkin dengan lebih kurang seperti sistem yang lama. Itu akan suara point source itu dia akan menyebar karena sudutnya dia akan menyebar ke atas, ke kiri, ke kanan. Karena dia nggak bisa kita arahkan. Nah itu menyebabkan nanti artikulasi nggak jelas. Yang jadi paling parahnya adalah audien yang ada di tengah biasanya, karena dia akan mendapat beberapa sumber suara dengan ya tergantung, kadang mungkin speech dari speaker yang ada mungkin udah berkurang kualitasnya, jadi akan diterima dengan suara yang agak berbeda. Nah itu perbedaannya antara speaker Lanere dengan speaker point source. Mungkin biar agak santai, kalau ada yang bertanya mungkin biar ini ya, biar nggak lupa boleh. Mungkin nggak apa-apa nih, kita kan sharingnya sharing santai aja ini. Mungkin ada dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini, mungkin ada apa sih Pak yang mungkin biar nggak kelewat, kita boleh kalau ada pertanyaan, mungkin kita bisa bahas bareng gitu. Oke.
Ya tadi kita untuk penyebaran dari speaker linear dan speaker point source atau full range. Terus menyangkut ke Bali ya seperti yang Ibu Eri sampaikan ke saya di sini, apa sih implementasinya speaker ini di sini, terus apa ruangan ini, apa kenapa harus gimana akustiknya. Ya secara umum adalah ruangan ini problemnya adalah di plafon dan dinding belakang. Nah itunya, karena suara akan berbalik. Karena ketika ruangan memang penyerapannya kurang, ya bayangin ini speaker keluar dia mantul akan masuk lagi. Karena suara itu akan berkumpul di tengah. Itu namanya sounding wave atau gelombang tegak. Jadi suara akan kumpul dari beberapa, dia akan balik di tengah karena dia nggak menyerap. Ketika di tengah dia mantul ke atas, dari atas balik ke bawah. Itu ada biasa suaranya jadi nggak jelas gitu. Nah, kalau di tempat gereja atau tempat di rumah-rumah ibadah lainnya, yang dibutuhkan ada artikulasi. Kenapa? Ketika khotbah, ceramah dan lainnya, karena enggak semua apapun kata per kata itu kita akan jelas. Beda dengan musik. Musik itu walaupun seperti apapun kita nikmatin iramanya kadang. Kita enggak tahu lirik, yang penting iramanya goyang-goyang aja gitu. Tapi beda kalau kita kita butuhkan artikulasi, speech gitu. Itu memang harus jelas. Nah, untuk menghasilkan suara yang maksimal ya harus didukung dengan ruangan. Salah satunya ya tadi mulai dari treatment. Kalau peredam itu tergantung kebutuhan. Apakah kita perlu ngeredam atau enggak. Tapi yang utama adalah akustiknya. Nah akustik juga enggak bisa sembarang. Kalau kita pasang semua di sini treatment akustik. Jadi dead room itu adalah biasa dipakai untuk teater, untuk musik, untuk film. Untuk bioskop itu kalau mungkin Bapak Ibu sering kebiasaan, kalau ditekan itu dinding sekelilingnya itu pasti sop semua, pasti kain semua itu. Kenapa? Dia nggak butuh pantulan, karena dia butuh adanya sistem Dolby efeknya adalah speakernya yang berputar, jadi bukan ini, jadi sistemnya sistem Dolby. Nah kalau di ruangan ibadah kita pasang gitu dead room, jadi nggak bakalan jelas juga apa yang disampaikan, dia akan keserap gitu. Nah itulah butuhnya kita untuk pemilihan speaker, pemilihan material untuk treatmentnya gitu. Nah kalau kembali ke ruangan ini, di mana sih kalau di sini umpama untuk kita bikin absorbernya, ya otomatis secara ini utama sebenarnya di plafon sama area dinding belakang. Itu untuknya. Apabila kita udah di area-area tertentu itu akan menghasilkan artikulasi yang lebih jelas. Terus juga sistem juga akan lebih clear gitunya. Kembali untuk selanjutnya oh ya silakan, boleh. Nah ya biar enggak ini, jadi saya enggak sendiri ngerasa. Siap. Ya. Ya. Ya, manusia itu Oke, terima kasih Mas. Ya. Ya, terima kasih. Kenapa ketika ruang suaranya bergema, tapi ketika jemaah atau audiennya banyak suaranya menyerap? Benar, karena manusia itu adalah media penyerap, media akustik. Jadi setiap manusia itu menyerap 5 dB. Jadi ketika kita pasang kosong dengan gini, suaranya boleh kata nih agak menggaung gitu kan. Tapi ketika audien banyak, suaranya jadi agak soft gitu.
Yaitu manusia itu penyerap. Nah, salah satu sering mungkin dilihat di ruangan aula atau apa, itu karpet. Karpet itu juga penyerap. Nah, sedangkan kalau kita untuk butuhnya ini apa sih sebenarnya? Kita makanya butuhnya adanya soundman, itu adalah dia akan tahu ketika ruangan ini keisi sekian persen, keisi full, keisi sekian, dia akan ngatur level. Itu gunanya ada soundman, ada operator kalau itu. Jadi ketika level audien jemaahnya penuh, otomatis gainnya harus ditambah. Karena ketika dengan ruang kosong, dengan segini umpama ada kencang, tapi ketika audiennya banyak, pasti suaranya lebih kecil, bisa-bisa kurang kedengaran gitu. Yaitu manusia itu media penyerap. Makanya kalau dalam dunia rental itu biasanya jualnya per 1.000 gitu ya. Berapa ribu watt gitu ya. Sebenarnya ngitungnya audien sebenarnya. Jadi kalau di sini umpama nih sini maksimum jemaahnya mungkin sekitar 400 atau 500. Nah itu akan berbeda ketika jemaahnya cuma keisi 100 gitu. Itu ininya. Boleh mungkin ada yang lain? Ya biar kita santai aja nih, ini nggak ada yang formal nih sorry. Siap. Iya, sorry. Dengan alat yang kita punya sekarang, Ya. saat ini yang kita suara yang terdengar kan agak menggema ya. Ya. Bisa nggak disetting langsung dari alat yang kita punya sekarang? Karena tadi kan pengaruhnya ketika jemaatnya banyak itu akan menyerap. Ya. Nah, pada saat sekarang kita lagi sedikit, bisa nggak dipraktekin sekarang di setting? Itu yang tadi penjelasan saya. Terima kasih Pak ya sebelumnya. Penjelasan saya tadi yang di awal itu kenapa ada akustik, yaitu tujuannya. Karena suara itu nggak bisa kita bendung. Suara itu nggak kita hanya bisa memainkan level. Besar kecil sama dengan saya buka air di keran, apa di selang, saya buka keran sekencang-kencangnya, semakin saya buka kencang makin jauh dia akan nembaknya, akan jaraknya. Tapi bisa nggak ini dibatasin? Bisa. Taruh anduk di depannya. Berarti kan kalau di depannya saya taruh umpama media keras, umpama kaca, dia akan balik, akan banyak itu. Kalau analoginya seperti air tadi. Jadi ketika air di selang kita pantulkan ke kaca, makin buka, makin kencang kita buka, makin mantulnya banyak, makin baliknya. Kenapa? Medianya adalah media bukan penyerap, tapi memantul. Nah sama dengan ruangan ini tadi. Karena ruangan ini nggak ada penyerapnya, ya otomatis ketika jemaah nggak ada, audien sedikit atau apa, suaranya jadi mantul. Benar, karena pantulan adalah dari pantulan ruang gitu. Nah ketika jemaah banyak, jemaah itulah yang jadi media penyerap gitu. Itu Pak. Jadi kalau kita sound system apapun, semahal apapun dia belum bisa mengatur ruang. Maka tata suara yang benar adalah ruangnya harus benar, itu. Jadi ketika ruangnya benar, baru sistemnya. Tapi ketika ruangnya kurang maksimal, sound sistemnya walaupun tanda kutip yang mahal sekalipun, hasilnya juga hampir sama, gitu. Ya itu Pak, untuk ininya, karena kalau di sini plafonnya kan memang solid semua ya. Kalau untuk jadi tidak ada penyerap. Nah kalau untuk yang penyerap, ini nomor 5. Nomor 5. Nah ini material-material untuk kita implementasikan untuk penyerapan gitu. Nomor 5, 4 ya itu. Itu bisa kalau dulu kan kita pakai rock wool, pakai glass wool,
pakai green wool yang teknologi terbaru, terus ada Newman. Glass wool itu sekarang untuk kebutuhan dalam ruangan umum dan rumah itu memang nggak dianjurkan glass wool, karena dia akan lama-lama dia akan berbentuk serbuk, kehisap ke paru-paru, nah itu akan merusak. Tapi sekarang glass wool itu ini buat peredam mesin biasanya. Jadi ruang-ruang mesin di pabrik itu pakai glass wool. Memang secara harga dia akan jauh lebih murah. Yang kedua adalah rock wool. Rock wool itu dia udah sintetis, tapi masih masih toleransinya masih bagus ya, karena dia udah nggak berbentuk kaca, dia udah nih. Nah yang teknologi terbaru ada green wool. Green wool itu yang hijau. Green wool itu udah sintetis, dia semua untuk penyerapan dan untuk treatment juga, untuk apa? Untuk buat absorb juga. Nah, kalau yang sebelahnya Newman itu agak tertentu, biasanya penggunaannya untuk area-area yang di ekpos biasanya, daerah-daerah. Kenapa? Newman dari segi harga dia akan lebih mahal, tetapi dari segi untuk penempatannya dia di luar, jadi bukan di dalam. Terus sebalik ke atas nomor 4. Gipsum, ya. Nah ini sekarang ada untuk bahan-bahan treatment, bahan apa itu udah ada yang jadi. Ada namanya gipsum perforasi. Gipsum perforasi itu adalah gipsum yang memang udah berpori-pori. Jadi untuk implementasinya dia cuma ditempel, tapi dengan ada hitungan jarak tertentu. Biasanya dari suppliernya sendiri itu udah ngasih referensi biasanya. Berapa sih jarak antara plafon sama atap itu ada berapa? Itu ada toleransinya. Terus yang kedua ada panel. Panel itu biasanya untuk dinding atau juga di plafon. Terus ada juga busa, tapi kalau untuk ruangan-ruang busa ini biasanya itu studio, karena dia sering dipakai untuk ruangan-ruang yang memang kedap, ruang studio butuhnya ruang recording dan lainnya. Dia kan nggak boleh ada suara keluar atau di suara mantul, karena itu hasil recordingnya akan nggak maksimal. Nah, kalau busa itu untuk ruangan-ruangan umum sih jarang dipakai. Kenapa? Dia umurnya agak pendek, biasanya 3 tahun, 4 tahun dia langsung jadi serbuk gitu. Nah itu ininya. Salah satu pilihan-pilihan untuk treatment ruangnya. Nah untuk plafon yang baik ya kita treatmentnya ini aja. 24. Nah, ini treatment di plafon akustik. Yang atas itu adalah itu pakai gipsum perforasi, tapi dengan motif yang biasanya ini custom ini kalau yang kayak gini. Ini adalah area di PRJ ini, ruangan itu. Nah itu dia, itu pori-pori, itu yang bertitik-titik hitam itu berpori-pori. Nah pemasangan ini juga ada hitungannya itu, ke sudutnya berapa, biasanya memang di konsultan audio biasanya udah ada, dia udah tahu kira-kira masangnya di mana. Terus yang sebelahnya juga sama, ini juga, tapi ini berpori-porinya dia berbentuk flat, tapi ada pori-pori juga. Terus ke bawahnya, nah ke bawah ini juga sama. Mungkin kalau dilihat di material di plafon sini sama, cuman itu adalah kisi-kisi dia. Jadi berbentuk kisi-kisi. Tujuannya adalah ketika suara itu masuk ke celah-celah itu dia akan merubah jadi gelombang suara, jadi menjadi gelombang gerak dia. Jadi di situ akan pecah. Jadi suara yang mantul ke bawahnya akan berkurang. Gitu. Nah, yang sebelahnya itu juga pakai gipsum perforasi. Ini semua full. Ini
di gereja saya pernah itu kan di Salatiga tempo hari kita ada pasang juga, dia udah full seperti ini, nanti ada gambarnya saya tampilin. Turun ke bawahnya. Nah ini plafonnya udah sama nih, ini udah pakai akustik dia. Jadi walaupun berbentuk materialnya sama, karena memang gini, ketika pembangunan dari awal itu udah dipikirkan, sebenarnya kosnya nggak terlalu banyak gitu. Yang jadi problem adalah ketika ruang udah jadi dirombak, nah itu enggak, kosnya akan mahal gitu kan, karena harus dibongkar, dipasang lagi. Tapi kalau dengan mungkin dari awal ini bisa, itu celah-celahnya bisa dikasih cuman berbentuk kisi-kisi aja gitu. Ya lebih kurang mungkin kayak pintu ini kan ada kisi-kisi itu. Jadi kisi-kisi itulah yang untuk ketika suara masuk ke sana, dia akan pecah, dia akan ini enggak mantul seininya lagi, walaupun sebagian ada, tapi ketika mungkin jamaahnya banyak atau audiennya banyak, dia akan berkurang. Tapi kalau di sini waktu kita ukur dengan alat ukur dengan real time itunya, di sini memang agak lumayan diambang batas sih sebenarnya. Tapi kita kan nggak mungkin akan nyaranin Pak, ini si ruangan ini plafonnya dirubah, diombak, nggak bisa. Kan mungkin terlalu ekstrim kalau itunya. Nah kalau memang untuk apa sih kalau kita ruangan ini mungkin nggak terlalu banyak kosnya pakai apa, bisa sih pakai tire-tire, tapi estetikanya pasti berkurang. Jadi kayak seperti ada kain yang berumbe-rumbe itu dipasang tiap-tiap garis, tapi memang jadi aneh bentuk ruangnya gitu. Nah itu juga mengaruhin karena ketika suara datang di atas, sebagian dia akan pecah bagian ke itu, bukan penyerap tapi memecahkan supaya dia nggak balik lagi. Kalau sekarang kan ngumpul suara di tengah, dia balik ke bawah. Tapi ketika audien banyak masih ketolong. Kenapa? Keserap gitu. Oke, mungkin ada lagi? Ada yang mungkin ditanyain. Nah ini salah satu tempat ibadah gereja yang memang dari awal udah direncanain untuk pemasangan akustiknya gitu. Walaupun materialnya ya material yang ada ini seperti triplek ataupun kayu-kayu apa, tapi disusun sesuai dengan kebutuhan di ruang ini gitu. Tes. Mana? Oh ya. Ke jemaat kan dapat Ya. ya. Sedangkan yang paling dekat dengan speaker aktifnya berarti kan nggak terlalu jelas malahan ya. Kalau kemarin itu kita ukurnya adalah yang terdekat itu kursi yang paling depan. Kursi paling depan. Iya. Ya berarti deretan mimbar kecil, mimbar besar, pemusik tuh sebetulnya pada dasarnya tidak terlalu jelas ya. Kalau mimbar besar kita pasang kemarin kan ada speaker monitor tuh. Maka gitu. itu yang dibutuhkan sebenarnya setiap mimbar itu harus tapi kalau yang mimbar apa yang kecil itu dia akan kan ke direct ya. Karena dia di belakang apa di depan speaker dia akan dapat. Tapi kalau mimbar besar itu nggak dapat. Karena sudutnya udah nggak nyampe. Maka di bawah dipasang itu ada speaker namanya speaker monitor. Gitu. Jadi idealnya speaker monitor ada berhadapan. Kalau mungkin Ibu suka lihat di panggung, di pentas, itu kan biasa ada speaker yang ditaruh di lantai ngadah ke si penyanyi atau si MC-nya gitu. Nah ini posisinya yang nggak memungkinkan, tapi supaya bisa mengcover apa sih kita pasang di samping gitu. Jadi kita pasang implementasinya pakai speaker monitor. Yang gitu. di pemusik juga sama sebetulnya harusnya. Pemusik sebenarnya dia dapat, tapi kan biasanya pemusik itu pengennya dia direct langsung. Iya. Nah biasa direct dia pengen pasang speaker monitor. Tambahan speaker monitor. Speaker monitor. Tujuan speaker monitor itu adalah buat ngontrol tune-nya dia, mukunnya itu aja. Meskipun pakai piano
organis segala macam pun butuh ada tambahan speaker monitor harusnya. Monitor itu adalah untuk mengontrol Kontrol si keluarnya kan, outputnya kan. ya untuk betul. si playernya Iya, sendiri. playernya, Jadi kalau untuk yang lain dia nggak penting. Jadi umpama nih si pemain gitar dia akan ada kontrol monitor. Dia ini sebenarnya dari depan sendiri udah kedengaran, tapi kan gini, itu kan selera jadinya. Ketika menurut dia ini kurang, kita nggak bisa maksain gitu. Kalau kita paksain dari depan untuk dia enak, mungkin audien lain juga pengaruh. Itulah makanya speaker monitor itu dipisah. Tujuannya dipisah adalah ketika dia mau rubah tuh dia sendiri gitu. Kalau kita bahasa umumnya tuh ada yang mau pedas, ada yang asin, ada yang mau manis. Ya silakan aja, kan nggak semua yang asin itu enak menurut orang, tapi ada yang ngomong manis itu enak gitu. Iya, iya. Nah itu lari ke selera. Jadi sebetulnya tuh pada dasarnya additional aja ya, tidak terlalu, jadi dengan speaker yang udah ada ini sebenarnya cukup ya. Cukup, Sebenarnya cukup. gitu ya. Tapi kembali si playernya sendiri. Karena Kalau- kan semakin banyak alat musik yang dipakai kan semakin penuh ya Betul. istilahnya kan telinga kita ya, jadinya kan Ketika suara sumber masuk dari beberapa sumber, ujung-ujungnya kan larinya ke mic. Mic masuk ke mikrofon, keluar lagi ke main system, itulah yang artinya jadi suara itu jadi berantakan, tanda kutip jadi berantakan. Iya. Karena ketika suara datang dari beberapa sumber, tetapi ditangkap dengan mic, akhirnya masuknya ke main speaker. Nah itu dia. Gitu. Nah kalau untuk drum ya mungkin bisa pakai earphone ya. Pakai headset aja. Ya, biar headset posisinya ya pakai mungkin gitu. buat itunya. Gitu. Kan dia sekarang kan di sini kan pakai drum elektrik ya, jadi nggak perlu. Kalau pakai headset berarti dia outputnya dari sini gimana? Kan Pakai- iya nanti dari kirim dari sini, jadi dia denger, jadi Oh, apa dari yang situ. dia ketukan yang dia pukul dia ngerasa ngedengar. Tapi kalau yang dia dapat dari depan, menurut dia mungkin kurang detail bisa juga. Jadi kembali sebenarnya kalau ideal gimana sih? Idealnya memang harus ada monitor semua gitu. Karena kita kendalanya berapa kali seperti selalu begitu Pak. Jadi makin banyak alat musik, jadi sedikit, memang tadi Bapak bilang begitu di tengah jelas, begitu di depan tadi nggak kedengeran Ya. gitu kan ya. Jadinya kita punya problem selalu perbedaan yang seperti itu. Jadi kalau di belakang udah kedengeran kok, karena tadi kan proyeksinya udah jelas makin ke belakang dia makin bagus kan. Ya, Daripada yang makin kedeketan, paling deket. Nah itu dia yang masih kita cari solusinya supaya yang main musik pun nyaman, karena makin banyak pemainnya dia makin juga bisa. Jadi istilah ibarat kan saya petugas pemandu pujian di depan. ya. Begitu yang dikeluarin kan dari mulut saya ya. Betul. Saya perlu dengar, kalau saya nggak dengar saya bingung, saya kayak orang bisu kan, nggak tahu apa yang saya keluarin. Jadi kadang-kadang kalau saya tutup kuping biar saya bisa dengar Nah, sendiri. Ini juga salah satu Bu, Betul, bisa sumber juga. suara ketika Ibu ngomong Makin dekat, begini, ya betul. akan Ya. berbeda karena Dan- yang ketangkap adalah frekuensi tertentu, Iya. high-nya doang. Jadi kayaknya cempreng. Nah itu juga mempengaruhi. Iya. Jadi antara jarak antara mic sama dengan sumber suara itu juga harus diatur. Ya, sama gitu. kualitas masing-masing mic kan juga beda-beda ya. Beda, Nah, ya. itu sih beberapa kita pahami memang yang berbeda ya seperti itu ya, antara kalau berapa lagi kalau udah ada tambahan musik-musik udah tambah full lagi kan. Betul, jadinya. ya. Jadi ketika ada pool musik, berarti kan ada beberapa sumber yang masuk ke dalam sistem, ditangkap dengan mic, mic ngirim ke mixer, mixer keluarin lagi ke main system, akhirnya ya itu, makanya ada harmonisasinya ya harus jelas, harus benar gitu, supaya enggak saling ini suaranya gitu. Sebetulnya mungkin agak lebih susah alat musik yang langsung keluar, kayak misalkan alat tiup gitu kan, alat pukul Ya. itu kan kan harus pakai tambahan ya. Kalau lain kan pakai kabel terus bisa diolah dari sound system ya. Sedangkan kayak saksofon, trombon, obo segala macam, kahon itu kan dia bunyi sendiri ya, tanpa Masuk ke mixer kan ya. kadang-kadang kan
bocor di mic-nya mana Pasti, gitu ya, ya. biasanya gitu. Atau karena justru dia nggak punya masukan sendiri, jadinya tambah. Ya, kalau ada instrumen-instrumen yang tadinya memang nggak dipasang mic gitu ya, itu memang akan mengganggu yang lain. Kenapa? Suara akan kenangkep, jadi suaranya akan jauh agak ngebias ya. Jadi ditangkap mic-mic yang, karena sumber suara kan bisa juga dari tadi saksofon, dari manapun, tapi ditangkap dengan mic yang lain. Tetapi kalau kita pasang mic itu ada di alat tersebut, di instrumen tersebut, kita bisa ngeset, bisa kita atur EQ-nya berapa, kita potongnya berapa. Jadi apa yang keluar itu sesuai dengan kebutuhan dengan hasil alat tersebut atau instrumen tersebut. Yaitu kalau memang di situ ada kebutuhan di sini mungkin pakai untuk nambah saksofon ya harus sediain mic-nya, kan ada tuh mic yang khusus buat itu. Kalau tanpa itu akan nggak maksimal, pasti akan kejar-kejaran. Iya sih. Sebetulnya pada dasarnya kan kayak alat-alat tiup seperti itu atau alat yang akustik istilahnya ya. Dia kan otomatis akan keluar sendiri ya. Dan mengontrolnya pasti susah dengan alat-alat yang sudah connect dengan kabel-kabel gitu ya. Meskipun dia dipakein mic, berarti kan dia pasti akan lebih loud, lebih keras daripada yang pakai. Nah itu adanya mixer, itu kan mixing, jadi mencampur, mengumpulkan beberapa sumber suara, diolah di mixer, itulah namanya mixer. Nah mixer ini yang akan ngatur seberapa dia gain yang dibutuhkan, jadi dia nggak akan ini, kalau gainnya tinggi kita turunin supaya berimbang dengan alat yang lain, supaya harmonisasinya terbentuk Ya, gitu. betul. Gitu. Yang susah adalah itu menyamakan, bikin balancing harmonisasinya ya. Nah itu punya skill soundman. Betul, betul. Jadi soundman lah yang itu punya peran. Jadi soundman itu kayak koki Bu. Bu saya nggak bisa masak, dikasih ini bahannya mahal-mahal semua nih katanya. Pokoknya ini mahal-mahal. Tapi saya masak bisa jadi suaranya rasanya akan berantakan. Sama soundman juga sama dengan koki. Ketika dia olah itu, dia ambil dari sumber suara mic, dia ambil dari sumber instrumen-instrumen lain, dia olah, dia salah ngolahnya, yang diterima audien atau jemaah jadi nggak enak gitu. Yaitu butuhnya skill. Kenapa ada kita koki di restoran itu enak ya gitu. Tapi bisa jadi di tempat lain dengan bahan yang sama, koki yang berbeda hasilnya berbeda gitu. Nah koki juga akan dibantu ya peralatan yang mendukung, umpama nih, saya butuhnya untuk pembangkangnya sekian derajat, kalau itunya kurang, dia juga nggak bisa kerja gitu, biasa gitu. Sama, soundman juga sama, dia butuh nih peralatan apa, nah apa instrumennya, tadi mikrofon, kita harus tambah mic ini akan dominan, ketika dia dominan, si soundman lah yang punya peran, harus diatur, berapa dia butuhnya, larinya ke telinga, jadi sistem bisa mengatur tapi akhirnya kan soundman yang punya peran semuanya gitu. Nah kalau kembali gimana sih soundman? Ya biasanya sih kebiasaan dan jam terbang. Telinga kita akan terasah biasanya. Contoh nih, dulu pakai speaker yang full range gini, mungkin dipasang. Ini enak nih suaranya. Kenapa? Range di speaker ini dia pendek. Dia kedua low midnya biasa agak gede karena diameternya gede, lebar gitu. Nah itu kebiasaan, jadi orang yang terbiasa dengan makan pedas dengan orang yang biasa manis, kita tukar juga nggak akan mau itu. Yang biasa, wah ini pedas itu nggak bakalan enak, ketemu yang suka pedas, manis itu nggak enak gitu. Nah itu larinya itu. Jadi karena kebiasaan juga jadinya. Jadi kalau kita bicara ke sistem ini kita aplikasikan kemarin itu untuk speech. Ya, untuk supaya artikulasinya jelas. Tapi kesannya kayak high-nya terlalu mid low-nya kurang tebel. Memang diameter akan mempengaruhin. Diameter akan mempengaruhin, tapi kembali ketika kita pakai diameter yang agak lebih lebar, mid low-nya mungkin lebih tebal,
tapi artikulasi nggak jelas, kayak Buah Simalakama gitu. Nah, ada nggak yang bisa dua-dua mengcover? Ada. Yang pakai tadi yang saya sebutin ada speaker lander yang digantung. Tapi ruangan ini yang nggak mendukung gitu. Nah, jadi semuanya ada plus minusnya gitu. Nah, jadi kembali ya kalau bahasa tukul dulu kembali ke laptop deh, mana yang mau dipilih gitu kan. Ya itu untuk ininya, kenapa sih setiap speaker ya punya karakter, punya ininya berbeda, yaitu tadi. Oke, baik, mungkin Pak mau menanya sedikit juga. Siap. Tadi kan disebutkan terkait dengan akustik ruangan Pak ya. Mungkin yang mau saya tanyakan, apakah dengan memperbaiki akustik ruangan itu cukup membantu mempermudah tugas soundman dan juga membuat audiens menjadi lebih nyaman, ataukah memang juga harus diimbangi dengan kemampuan soundman tersebut? Ya, terima Mungkin kasih. itu aja. Tata suara adalah untuk menghasilkan yang hasil yang optimal tadi, itu pertama harus didukung dengan ruangan. Kedua, didukung dengan sistem yang mumpuni. Ketiga, didukung dengan soundman yang memang mengerti gitu. Kembalinya ke sana. Ya tadi saya analogikan, saya punya peralatan masaknya ini mewah gitu. Bahan-bahannya itu bahan mewah. Ketika saya kasih ke tukang kokinya yang nggak ngerti, bisa jadi ini jadi berantakan gitu. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi. Itulah namanya sistem. Sistem itu ya saling berhubungan gitu. Jadi ketika salah satu komponen itu nggak terpenuhin, hasilnya jadi nggak maksimal. Nah sekarang teknologi udah berubah. Mixer itu ada mixer digital. Mixer digital kerugiannya adalah untuk mempermudah kerjanya soundman. Jadi ketika kita pakai mixer digital dengan acara A, kita bikin satu pembicaranya ini, alat musiknya ini, habis itu kita save di memori. Terus kita ada berikutnya ada pembicara lain dengan karakter vokal dan berbeda, dibikin save di memori. Nah yang berikutnya nggak perlu nyeting lagi, recall aja. Kecuali yang tadi ada penambahan alat musik, mungkin ada tadinya nggak ada saksofon ditambah saksofon, itu bisa membuat suara jadi cacat juga gitu. Nah. Oh, oke, berarti kan tadi sebenarnya itu sistem ya Pak ya, Ya, berarti dari ruangan dulu dibenerin, ya, kemudian perangkatnya dan ya, juga operatornya. operator. Oh, jadi kalau kita benerin akustik paling nggak itu kita udah benerin sistem pertama dulu gitu ya? Betul. Oh, ya, oke. Nah tapi kalau kita ngomong operator yang tadi yang terakhir saya bilang, operator sebenarnya sekarang udah bisa, udah lebih simpel karena dia dengan catatan nggak terlalu banyak alat yang bongkar pasang gitu. Ketika ada penambahan alat, ada pengurangan alat akan mengubah sistem dari mixingnya sendiri gitu. Nah kalau kembali ruangnya dirubah, ya itu kalau kita mau optimal ya banyak tahapannya. Tapi dengan ruangan existing, kecuali di sini mungkin ada rencana, mungkin nanti ada penataan ulang, ada perubahan-perubahan di interior. Nah itu boleh, berarti dirancang itu bisa. Jadi itu untuk bisa menghasilkan karena patok utama memang ruang. Ketika ruangnya tanda kutip nih kurang benar, ya hasilnya juga kita gini, ketika ruangan benar sound itu cuman kita nyalain aja akan udah enak. Oh iya, berarti paling tidak itu sudah mengatasi setengah masalah gitu ya? Betul ya. Oke. Nah ketika ada sound system, ada di EQ, equalizer itu kan untuk menata suara, ketika mana sih yang lebih dominan, mana yang ini. Ketika banyak kita EQ sebenarnya itu mempengaruhi kualitas output suara sendiri. Karena kita memaksakan gitu. Jadi ibaratnya itu boosternya ya. Jadi ini kurang kita kurangin, ini lebih kita naikin. Tapi sebenarnya yang benar itu ya kalau sistem yang benar di plate aja dia udah bagus. Jadi cuman yang kita rubah adalah suara, karakter gitu.
karakter aja, tapi bukan merubahkan EQ-nya dari sistem sendiri. Tapi ketika ruangannya yang memang belum mumpuni, ya banyak kita harus potong, kita dengan banyak pemotongan frekuensi akan mengurangi natural dari si sistem sendiri gitu. Oke, berarti Ya. sebenarnya memang si soundman ini yang harus beradaptasi gitu ya dengan Betul. seperti apa ruangannya, alat musiknya seperti apa Betul, gitu. ya. Tapi jika ruangannya sudah terstandar bagus nih, paling tidak soundman-nya tidak terlalu bekerja gitu ya, maksudnya Ya, nggak maksimal gitu ya. betul. Jadi kayak gini mungkin Bapak sering, Pak di kampung saya main di lapangan soundnya sound biasa aja tapi suaranya enak. Kenapa? Karena nggak ada yang memantul, lepas aja di bawah angin gitu. Jadi itu juga, jadi ketika ruangannya benar, mau sound yang mungkin nggak terlalu bagus pun nggak akan kerasa enak juga gitu. Tapi dengan ruangan inilah makanya ya kita butuh adanya treatment, adanya apa? Karena pantulan kita nggak bisa ngebendung, kita nggak bisa sistem itu nggak bisa dia sekian kilo kita potong nggak keluar, paling ya kita main dari pemotongan frekuensi mana dominan kita potong, frekuensi mana. Tapi gainnya ketika yang tadi audiennya penuh dengan audiens sedikit itu main dari gain udah mau nggak mau. Nah ada problemnya ketika gain kencang Pak di sini ada feedback, ya itu jadi buah si malakama. Iya benar-benar Pak. Iya mau mati bapak mati ibu jadinya. Karena memang sebenarnya harapannya bahkan dengan sistem yang sudah ada gini gitu ya. Contoh misal dengan ruangan yang sudah bagus, malah bahkan orang yang mau belajar sound system pun sudah bisa mengoperasikan gitu. Bisa. Hanya tinggal preferensi suara saja sebenarnya. Ya. Mungkin lebih ke situ sih. Mungkin ditampilin nomor 22 Mas. 22. Nah ini contoh ruangan yang di atas itu gereja GBI dia pakai lanere. Lanere itu ada 3 tuh yang digantung. Di kiri kanan tuh ada, nah itu satu sebelah kiri lagi, nah itu sebelah kanan lagi karena ruangnya ruang agak bulat ya. Nah itu pakai lanere, itu speakernya seperti speaker yang tergantung sekarang besar-besar, 12 in double digantung, itu satu sisi ada 6 speaker, jadi totalnya itu ada 6 tambah di tengah 6 ada 18 speaker, tapi itu kalau ketemu ruangan mungkin treatmentnya nggak bagus, suaranya berantakan. Padahal itu mahal speakernya. Tapi karena ruangnya udah di plafonnya udah pakai gipsum perforasi, pakai akustik, kiri kanannya juga akustik, lantainya pakai karpet, hasilnya maksimal gitu. Ya larinya ke ruang gitu. Nah coba turun satu, nah ini salah satu gereja di Kalvari ini, GKI. Gereja Kristen juga di Roboyan. Nah ini juga sama, itu sama speaker yang diterapkan sama di speaker yang ada di sini gitu. Sama speaker yang dipasang, yang di pojok itu sama. Ditarik sedikit itu, tarik lagi dikit. Nah itu speaker ada di pojok, itu sama yang diterapkan di sini. Tapi artikulasinya berbeda dipasang di sana. Walaupun kita ngomong nih speakernya sama, cuman ininya beda, tapi hasilnya berbeda. Ya tadi yang treatmentnya tadi itu, yaitu kunci utamanya di situ. Ya, siap, makasih Pak. Oke, sama-sama. Mungkin boleh kalau ada mungkin. Nggak apa-apa ini, itu sharing aja, mungkin ada yang kelewat atau apa, boleh. Ya, kembali lagi sih kita sih mungkin dengan peralatan yang ada sekarang, mungkin yang bisa kita upayakan adalah gimana sih untuk teknis untuk nyetel yang di ruang yang di belakang sana supaya ya hasilnya walaupun nggak bisa maksimal tapi paling tidak mengarah ke sana. Karena kalau kita bicara untuk desain dan segala macam itu mungkin masih jauh ya. Ya. Nah, cuman pertanyaan saya nih, kira-kira dari memang kan sebelumnya pakai speaker foreign di situ, kalau waktu awal saya dengar juga di tengah-tengah ini kan kurang jelas ya, karena
dapat dengan berapa sumber suara, dengan speed pembicara yang intonasinya berbeda, biasanya akan artikulasinya mempengaruhi. Nah dengan speaker array gini sebenarnya udah agak menginikan ya, tapi memang kalau yang dari problemnya tadi itu adalah kita nggak bisa main terlalu kita maksimumin gitu, karena kita akhirnya beberapa frekuensi kita potong supaya nggak terlalu bergaung gitu. Jadi mungkin boleh infoin aja kira-kira setelah dipasang ini apa sih plus minusnya gitu kan. Kalau yang posisi speaker itu sebenarnya sorry saya bilang, point source itu ya nggak ada salah sebenarnya posisinya. Tapi ketika kita taruh di posisi yang salah itu dia hasilnya jadi nggak bisa maksimal. Contoh speaker ini yang dipakai yang lama pun bagus, tapi karena kita masang delay time-nya yang nggak bisa, mau nggak mau akhirnya kita pasang sebar. Beda kalau kita untuk area musik cuman butuh ambient musik aja, kita nggak perlu tahu sumber suara di mana, kita menikmatin aja, mungkin nggak ada masalah. Tapi ketika kita mau dengarkan artikulasi, mau nggak mau kita memang harus yang jelas gitu, kata per kata itu harus detail gitu. Nah salah satunya ya ini tadi, memang kalau di compare ini mid-nya nggak bisa kita terlalu boost. Ketika kita boost terlalu tinggi, pengaruhnya adalah karena dari ruangan gitu. Jadi kita kurangin. Kalau dipakai speaker yang agak besar, mungkin mid-nya udah gede, tapi artikulasinya nggak jelas gitu. Jadi mungkin itu penjelasan dari kami. Mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh. Mari Ibu Bapak yang pengen bertanya silahkan. Cik. Pak Bambang. Pak, saya mau tanya. Tadi pagi kan saya main musik. Ya. Tapi ada masukan kayaknya kurang keras ya. Ya. Kurang kencang ya. Ya. Saya nggak berani dari pengalaman yang dulu ya. Tidak terlalu leluasa untuk menaikkan volume di Clavinova di alat musiknya. Karena saya khawatirnya di YouTube-nya akan terjadi lonjakan. Agak humming gitu ya, atau genceng ya. Jadi gainnya terlalu tinggi jadi pecah gitu Ya. ya. Tapi saya sebenarnya mendengarkan di depan itu suaranya sudah cukup bagus. Ya. Pertanyaan saya, apakah yang terdengar di depan itu level volumenya level suaranya akan sama dengan yang di belakang nggak? Iya, itu yang namanya linear itu adalah speaker satu line. Jadi dia coverage-nya mungkin dari gambar saya lihatin nomor 15. Nah, ini untuk penempatan speaker linear. Dia ke vertikalnya dia sempit. Dia lebih ke horizontal. Nah, jadi dia nggak membantul ke atas terlalu banyak, tapi ke bawah. Nah itu potokan di awal kita adalah di audien yang depan gitu kan. Nah antara speaker audien yang di depan, di tengah dan belakang suaranya harusnya sama. Harusnya sama ya? Sama, karena memang linear itu dirancang untuk itu. Jadi di dalam box ini ada 16 speaker. 16 speaker itu udah diatur dari sistemnya sendiri. Audien yang paling depan itu adalah box yang paling bawah. 3 box, 4 box yang bawah. Terus yang ke tengah selanjutnya yang paling atas itu udah audien yang paling belakang gitu. Maka kalau mungkin Bapak jalan dari belakang sampai ke tengah,
hasilnya mungkin suaranya sama gitu. Ya, berarti yang Iya 30. berarti kalau umpamanya saya di depan mendengar suara musiknya sudah Enak, sudah cukup, cukup. tapi di belakang kurang terdengar, berarti mungkin saya sebenarnya kurang menaikkan volume ya. Iya betul, Bapak naikin aja. Nah cuman yang speaker ini paling agak ininya dengan mic sebenarnya. Karena yang posisi di kita ini terutama yang di dekat belakang drum itu mic itu udah kayak ditodong nodong speaker. Jadi ketika speaker itu keluar suara ditangkap mic, mic masuk lagi. Dia ngirim lagi ke mixer, keluar lagi. Itu sebenarnya idealnya adalah mic itu adanya dia bukan ini, dia di belakang. Jadi Kantornya di sebelah sana. gambar 19. Nah ini posisi idealnya nih. Untuk yang supaya mic itu tidak mudah feedback adalah yang satu. Jadi si mic itu sama buntut dengan speaker bukan berhadapan. Kalau yang nomor 2 itu posisi yang sekarang nih. Lebih mudah feedback. Kenapa? Antara mic sama speaker dia hampir sama. Nah yang lebih parah yang nomor 3 itu kayaknya yang nomor 3 itu adanya di meja itu ya. Di belakang drum itu udah hampir nembak ya. Kayaknya udah nangkep langsung itu. Nah itu akan jadi buah malakama tuh. Ketika gainnya dibesar dia feedback, dikecilin audien belakang gak kedengar gitu. Nah kalau memang bisa ditata, mic yang 2 itu ditata kalau memang memungkinkan. Supaya speaker nggak langsung berhadapan dengan mic gitu. Ketika speaker suara keluar ditangkap sama mic masuk ke dalam, keluar lagi ke sana akan aja terlalu in outnya kan suara bergulung. Nah, ketika volumenya ngerasa kurang, dinaikin lagi akan lebih parah lagi gitu. Nah itu mungkin kayaknya itu yang terjadi saat ini. Berarti bagusnya mic itu di sana kali Pak, ya? Ya, kalau yang waktu speaker, ya? saya dengan Ibu Heru waktu itu saya minta ke pinggir tuh, yang di pojok waktu itu nyanggupin, tapi sekarang balik lagi kayaknya. Betul. Nah itu posisinya. Itu udah memang udah ketodong langsung sih. Jadi coba di rolling bisa nggak Bu? Karena yang kayak Bapak tadi, Bapak udah enak di belakang gak kedengaran. Bapak naikin volumenya, kegedean jadi feedback gitu. Ya itu sih itunya. Sama ini berarti kalau mamanya dari sisi di depan atau di belakang dari sound terdengar kurang keras, mungkin bagian yang musiknya dikencengin. Ya gainnya dinaikin. Gainnya dinaikkan. Ya. Soundman-nya ya yang ngaturnya dari mixernya. Ya itu soundman itu nanti dia. Makanya idealnya soundman itu sebenarnya ada di tengah sini. Jadi ketika dia di tengah dia akan dapat. Kalau di dalam sebenarnya dia nggak terlalu dapat hasil. Kalau dia mendengarkan dari monitor itu adalah suara yang udah diprocessing. Jadi bukan direct. Kalau speaker direct ya seperti yang kita dengar. Saya dengarnya ada speaker yang ada di depan. Bukan speaker lagi yang melalui processing gitu. Nah itu berbeda. Maka kalau dengan sistem yang ini sebenarnya soundman itu bisa berdiri karena sekarang mixer itu kan udah bisa pakai dikonekin pakai laptop, pakai tablet, kayak apa. Jadi soundman kalau memang bisa dia duduk di sini
akan lebih bagus. Andaikan nih ya, mezanin Ya, separoh, soundman posisinya di atas, ya, tapi di tengah, tapi di atas. Karena kan nggak memungkinkan, karena ini kan tempat jalan utamanya, Ya. jemaat, prosesi semua. Itu gimana? bisa Posisi lebih soundman di atas, di akan mezanin. ya Kita mezanin bikin di atas, angka, tapi jangan ditutup kaca. Iya, nggak itu Ya. kaca, terbuka Ya. karena di atas. Kaca ya. itu ditutup kalau nggak dipakai, tapi ketika dibuka, ketika Harus lagi acara dia dibuka, karena dia akan menerima suara direct. Iya. Karena gini, tadi saya lagi pas acara kan saya di dalam, suara di dalam nggak itu saya jelas. Nah, gimana Itu ya. si operator bisa mengontrol benar-benar, Dengar sound. orang dia juga nggak dapat yang ini, ibarat nih Pak, Bu, ini kurang asin nih. Tapi saya nggak ngerasain, gimana saya tahu ini rasa asin, saya cuma bisa melihat gitu. Nah ketika dia kurang asin, saya tambahin cuka, berantakan suaranya gitu. Rasanya jadi berantakan, sama kayak tadi. Ketika kita ngomong ini kurang manis, kita tambah garam, bukannya tambah enak. Sama di soundman ini frekuensi ini agak lebih, harusnya dia kurangin dia tambah gitu. Akhirnya cacat karena dia nggak dapat direct. Nah Ya, untuk yang berarti emang solusinya memang kita harus punya mezanin. salah satunya. Iya, salah satunya karena Ya. area bawah udah nggak mungkin di tengah, Betul. harus di atas. Oke. Nah, ya. Segera ya Pak Boki. Tapi yang utama Bu, yang utama ya mic yang 2 itu Bu sebenarnya. Enggak, mungkin pertanyaan saya sudah banyak yang ditanyakan tadi ya. Aku juga telat soalnya. Munculnya suara apa benging itu apa sih namanya? Feedback ya. Feedback itu sebenarnya dikarenakan lebih ke apa gitu Pak? Atau Ya. antisipasinya gimana gitu? Jadi dalam ruangan segede ini. feedback itu adalah suara yang keluar dengan melalui processing antara gain nggak berimbang. Nah prosesnya apa sih? Kalau memang kita butuh itu agak gede, kita main dari di kompresor itu. Tapi yang jadi problemnya adalah ketika gain itu mungkin berlebihan, alat itu nggak standby, alat itu mungkin bongkar pasang, kan nggak bisa dikontrol sama si soundman. Soundman akan bisa, dia udah terbiasa nih dengan karakter, oh ini range-nya gain-nya sekian untuk alat ini. Tapi ketika alat yang lain dia pasang, mungkin alat yang lain, kok alat yang lain enggak, alat ini beda. Nah itu kan setiap alat berbeda gitu. Jadi kalau kita supaya dia enggak feedback apa, yaitu tugasan soundman. Jadi ketika di berapa nih, dia harus peka nih. Nah soundman itu, yaitu yang tadi, dia harus mendengar direct. Kalau dia dengar dari itu belum tentu hasilnya bisa sama. Jadi kalau dia direct, oh ini feedback di instrumen ini, oh di frekuensi berapa, dia lihat tuh, oh ini dia kurangin, gitu. Maksud saya kalau kayak kita di gedung ini, sedangkan soundnya kan di belakang posisi Pak. Ya. Kontrolnya bagaimana kira-kira menurut Bapak? Idealnya kan ini udah mixer digital itu pakai tab, jadi udah bisa, pakai laptop juga bisa. Soundman itu nggak perlu main itu lagi. Sebenarnya soundman duduk di sini aja udah cukup, dia mau ngatur. Dia bisa, karena kan melalui wifi dia. Jadi itulah dengan kecuali mixer analog. Kalau misalnya analog memang butuh kontrol masing-masing di mixernya gitu. Tapi dengan mixer digital enggak perlu. Kita dulu waktu kita setting kan kita cuma ngeset di situ dengan handphone aja gitu. Jadi itu, jadi soundman juga sebenarnya kalau memang sistem itu udah fix, udah nggak terlalu banyak rubah, karena dia cukup nyalain udah. Atau di sound itu ngaturnya pakai HP ya? Iya. Pakai aplikasi. Umpamanya duduk di ujung sini, duduk di tengah sini kan sebenarnya dia bisa langsung
Betul. Jadi soundman yang memang untuk ngatur, umpama nih Bapak ada di sana, dia harus ngatur di situ. Jadi Bapak ada speaker monitor, dia ngatur dari mixernya itu harus di situ. Dia dengar langsung, baru benar. Karena speakernya itu kan speaker yang di soundman ada di sini adalah main speaker. Tapi ada lagi speaker, mungkin ada speaker monitor, soundman itu harus di posisi Bapak, di samping Bapak ngaturnya. Kalau Bapak main di sini, Bapak, si soundman juga di samping Bapak, dia akan merubah berapa EQ-nya, baru itu bisa. Tapi kalau dia ngatur dari sini, nggak mungkin bisa, nggak bakalan dapat ini. Nah, dengan adanya mixer digital, itu kan bisa mobile, seluruh ruang dia tinggal jalan aja pakai itu. Itu memudahkan sebenarnya gitu. Nah, kalau mungkin oke, udah dapat menurut Bapak udah enak, terus nanti dicoba dengan tanpa audien jemaah nggak banyak, terus dicoba dengan banyak udah enak di memori. Nanti ketika Bapak main lagi nggak perlu di set lagi, tinggal recall, mungkin kasih nama gitu kan. Itu kan memori nggak ada batas sebenarnya, tinggal kita ini kan aja. Mau berapa yang penting kita ingat, umpama nih ada kebaktian jam berapa, pembicaranya siapa, ininya apa, alat musiknya apa, bikin memori, itu memudahkan. Tapi kalau analog memang nggak bisa. Kalau dulu mungkin saya flashback, dulu kalau ada acara, ada konser, kita biasa main di itu kalau ada 5 band, ada 5 mixer Pak. Disiapin mixernya 5 tuh, ini desain nggak boleh dikatak-katik ya. Pama ini ada band ungu, ini ada Ariel, ini ada apa. Itu masing-masing ketika dia JR, itu di set dulu. Setelah di set tuh nggak boleh tuh, bila perlu diplastikin tuh. Nah nanti ketika dia main itu, kenapa? JR-nya lama Pak, ngaturnya lama. Tapi dengan teknologi sekarang, mixer digital, mixer 1 dia JR, umpama pemainnya si ungu, bandnya dia sub memori. Pemain lagi ada umpama ada Raja memori. Ketika dia main dia nggak ada, soundman-nya udah nggak perlu mixer yang banyak lagi. Satu aja dia recall balik, itu Pak memudahkan. Memang digital itu memudahkan sebenarnya, cuman kadang kan cuman larinya skill lagi gitu kan. Kalau kita dulu Pak, kita dulu zaman saya lah kali ya, dulu saya pakai handphone aja, terus saya mau dengar musik saya bawa Walkman, terus saya mau foto saya bawa kamera, terus saya mau nyatet saya bawa notebook gitu kan. Sekarang enggak Pak, Bapak mau nelpon, mau apa semua ada di dalam. Malah Bapak naruh duit di situ juga bisa sekarang. Dulu kan enggak. Kita mau nyetor, mau ngambil uang ke bank, kita mau transfer uang ke bank, sekarang enggak. Nah itulah teknologi. Teknologi itu berkembang ya kita harus berkembang. Nah di sini juga sama, soundman-nya juga harus dikembangin. Sekarang belajar simple, enggak bisa itu, apalagi sebenarnya pembelajaran di soundman itu lebih kebiasaan. Telinganya akan terasah, akan dia biasa. Ketika dia biasa, dia akan tahu gitu. Jadi kembali ke ininya tadi. Jadi banyak sebenarnya. Nah kalau kita bantu setting, kita ini ya sesuai dengan ini. Tapi kan kita nggak ngikutin secara mungkin per pembicaraan dan lain-lainnya gitu. Ya itu kalau untuk ininya. Pak mau tanya Pak, tadi kan sempat dibahas masalah speaker monitor ya Pak. Memang sih pemusik agak kesulitan untuk mendengar ya, mengkontrol. Kadang kita teriak kurang keras, ternyata di sini udah keras gitu Pak, karena kita nggak mendengar. Nah, mungkin rekomendasi Bapak yang mungkin sesuai kebutuhan tuh apa Pak, jenisnya mungkin apa gitu Pak, jenisnya terus ini Pak. Speaker monitor itu sebenarnya sama speaker ya? Yang ini. Speaker monitor, speaker yang contoh yang saya pasang speaker monitor di mimbar itu adalah speaker monitor yang ada existing di sini. Nah, yang penting mumpuni aja, kalau mungkin ya kalau masalah mungkin detail enak enggaknya, yang penting kan si player atau si yang monitor ini dia mendengarkan aja gitu. Dia mendengarkan menurut dia enak enggak gitu. Tapi kalau dibilang mana yang ini yang cocok? Kalau nanya ke saya pasti barang saya yang cocok. Tapi kalau umum banyak, ada Yamaha, ada
ada Meki, ya termasuk yang ini juga. Ini juga bisa dipakai speaker monitor, tapi dengan catatan di set yang benar gitu. Di set yang benar sesuai dengan peruntukan, frekuensi mana dia nggak bertabrakan, terus seberapa gain yang dibutuhkan, itu soundman nanti. Nah soundman itu harusnya nyetingnya tuh di sana, di tempat Bapak sebagai, karena dia berhadapan. Kalau dia nyetingnya di sini, yang menurut dia udah enak, Bapak belum tentu enak, kan gitu. Ya itu kembalinya ke ininya, tapi di sini kalau menurut saya kan speaker masih banyak ya, yang kemarin dicopot itu bisa dipakai dimanfaatin, kalau memang, tapi harus diatur, itu jangan bertabrakan dengan yang ininya. Karena ketika monitor itu kan si player atau yang memang dia akan mendengarkan suara terdekat. Karena kalau untuk player memang dibutuhkan monitor dia butuh monitor itu adalah untuk dia bisa ngatur intonasinya, dia bisa ngatur instrumennya. Nah, tetapi harus diinikan juga si player ini nggak boleh ego juga, jangan sampai dia enak, yang audien di sini malah nggak enak gitu kan, itu juga aneh. Tapi dengan sistem digital itu sebenarnya nggak ngaruh, yang nggak enak ya itu aja, karena kalau dia berbeda, karena auxiliary-nya berbeda, ketika kita udah dipisah-pisah gitu, ya diatur monitor ya monitor aja, dia nggak mengaruhin ke yang depan gitu. Gitu. Mari Ibu Bapak, ayo silakan yang mau tanya, mumpung masih ada waktu. Nah, mungkin saya ini Pak, dikit. Silakan, perbedaan Pak. Mic ini mereknya sama kan? Ya. Tipe sama, kenapa suaranya berbeda? Settingannya. Kalau dibilangin mic ini rusak itu enggak ini sama. Tapi kalau di copy dengan mic yang setting sama, suaranya akan berbeda. Nah, suaranya berbeda bisa jadi kayak gitu Bapak. Ini suaranya mid-low-nya enggak kedengaran kan? Agak, kalau bahasa umum tuh kok jadi cempreng gitu. Nah itu setting. Setting siapa? Ya di mixer. Mixer siapa ngoperasinya? Soundman gitu. Nah kalau dengan catatan mic ini memang masih sama gitu, masih normal. Tapi kalau udah ada kerusakan, nah itu memang harus harus disesuaikan. Terus untuk sumber suara, mic juga untuk posisinya juga akan mempengaruhi Pak. Ini tugasnya si soundman juga Pak. Ada pembicara yang ngomong begini, ada yang begini, ada yang dekat. Nah sebenarnya kalau pembicaranya yang ini biasa dia menyesuaikan. Oh ini memang agak terlalu gainnya terlalu gede, dia ngatur gitu, ngatur sendiri. Memang sih kalau kembali ke sistem, namanya sistem itu agak saling berurutan Pak. Jadi ketika sistem itu ada yang nggak sempurna, di situnya akan ada hasilnya yang nggak optimal juga gitu. Siapa lagi yang mau bertanya? Ini masih ada waktu nih. Oh ya, Mbak Ketua Majelis, silakan. Terima kasih Pak Jurnalis untuk penjelasannya ya, dan mungkin ini juga sudah beberapa kali ya disampaikan juga gitu ya. Semoga teman-teman terutama yang masih belum kemarin belum mendapatkan informasi ini juga bisa kemudian terupdate gitu. Nah sudah banyak dari jemaat dan juga para pengurus gitu ya di gereja ini yang merasakan perubahan yang ke arah baik gitu ya setelah sound ini direvitalisasi. Nah memang ada pembiasaan-pembiasaan yang mungkin harus dilatih gitu ya supaya bisa matching gitu ya, termasuk tadi yang bisa disetting sesuai dengan warna suara orang tertentu ya. Dan bisa di memori, itu bagus banget ya. Mungkin nanti teman-teman dari Mulmed bisa
memperdalam itu sehingga mungkin ketika berubah petugas pun juga kita sudah punya data itu gitu ya. Betul. Nah, dengan adanya apa yang sudah kami miliki saat ini untuk gereja kami dengan segala hal yang ada, kemudian juga untuk kebutuhan kami terutama adalah ketika di peribadahan dan mungkin hanya sesekali mungkin nanti kita butuh yang agak lebih menggelegar gitu ya, mungkin nanti ya. Apakah dengan instalasi sounds yang saat ini itu sudah memadai, sudah cukup, atau sebenarnya masih perlu dioptimalkan lagi? Itu pertama. Nah kalau misalnya memang perlu dioptimalkan lagi, mungkin dari skala prioritas tuh apa dulu gitu ya, supaya mungkin bisa jadi catatan dari tim kami gitu. Walaupun mungkin untuk mengadakan itu kita butuh waktu ya. Terus kemudian untuk maintenance-nya gitu ya. Nah maintenance-nya itu juga seperti apa periodenya dan apa saja yang harus dicek dan lain-lain gitu ya. Supaya keawetan dari sounds dan juga segala macam perangkatnya ini juga bisa kita pertahankan dengan seoptimal mungkin. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya kalau untuk tadi mengulang dari speaker ini apakah udah mumpun, terus acaranya kalau umpamanya gelegar tuh dalam ruangan ini atau ada keluar lagi Bu? Dalam ruangan ini. Dalam ruangan ini secara sebenarnya cukup, speaker ini udah mumpuni, memang untuk ruangan segini cukupin. Tapi ketika ada butuh mungkin ruang memang agak menggelegar, gainnya dinaikin. Nah yang jadi problemnya yang kita maksud tadi adalah ketika ini masalahnya kan masalah adanya di depan. Jadi ketika di gain gedang jadi feedback karena mic-nya langsung menodong ke speaker. Ya kalau saran saya untuk ketika ada itu ya mungkin hal yang simpel, coba ditata ulang di speaker mic yang di depan, jangan langsung menodong ke si speaker. Kedua, kalau memang player butuh monitor, kalau bisa di pick instalasi, jadi pasang benar, pasang permanen. Jadi walaupun nggak dipakai dicopot, tapi ketika pakai colok, tapi jangan dengan alat yang berbeda. Ketika alat yang berbeda, umpama speaker A dipasang ini minggu depan speaker B, karakternya berbeda, terus gainnya berbeda, ya nggak ketemu nanti walaupun kita memori dengan ini, tapi ganti bahasanya udah ganti lagi, ganti equipmentnya, itu juga kurang tepat gitu. Jadi kalau memang umpama nih udah ketika ada acara besar, terus memang butuh sound systemnya mungkin agak diperbesar lagi, kendalanya apa nih? Kendalanya yang jadi kita bukan mencari speaker kita banyak bukannya menambahkan solusi. Contoh speaker di belakang ini kita nyalain umpamanya. Bisa kalau memang kita delaynya, tapi harus kita benar atur gitu. Umpama kita atur, tapi ketika dia nggak diatur dengan baik, audien yang di dekat speaker ini nggak akan jelas, maksudnya nggak akan sama yang dia terima dari depan. Dengan yang tadi saya sebutkan, ada beberapa tempat ibadah yang kita aplikasikan dengan speaker yang sama, malah nggak ada masalah ya, maksudnya lebih besar dari gain ini, yaitu karena pengaruhnya dari ruangnya udah benar. Nah kalau problem di sini adanya karena feedback, ya feedback itu dicari solusi feedbacknya. Jadi coba dinaikin, ternyata waktu jamaah penuh gainnya kurang jelas nih belakang, coba dinaikin dengan catatan mic yang nggak penting di mute gitu. Nah itu juga bisa mengatasin. Jadi si soundman matur. Nah tapi kalau kembali ke monitornya harus disetting sesuai dengan keinginan si player gitu. Yaitu mungkin penjelasannya. Kalau untuk maintenance, sebenarnya speaker ini maintenance-nya apa sih? Ini kan speaker pasif. Speaker pasif adanya amplinya ada di bawah yang di depan itu. Maintenance-nya adalah di situ ada elektronik ada kipas. Kipas itu ada untuk sirkulasi. Nah sirkulasi gimana sirkulasinya ini supaya benar, supaya enggak ketutup, yaitu lebih sering dibersihin aja, minimal sebulan sekali dikuas-kuas.
dilihat kipasnya, karena secanggih apapun alat ketika dia ada pendingin, pendinginnya nggak bekerja pasti dia akan cepat overheat. Mobil ada pendingin, pendinginnya ada radiator. Ketika mobil itu ngomong mobilnya baru tapi air radiator yang nggak diisi, tetap aja mobilnya bisa overheat gitu. Sama dengan sistem. Jadi kita nggak melihat perawatan apa, sebenarnya perawatan nggak, perawatan adanya sebenarnya secara menyeluruh ya. Kalau yang dari kita dari Soundlab, kita kan yang di ini kan speaker sama ampli. Nah itu aja sih, amplinya supaya dia nggak overheat, nggak apa, ya sirkulasinya lebih sering-sering dibersihin gitu. Ya ibarat kalau kita got tuh lebih dibersihin lah supaya nggak mampet gitu. Jangan udah mampet baru kita bersihin, udah overheat baru kita bersihin, ya udah terlambat ibaratnya ini. Jadi perawatannya itu aja, karena sistem ini nggak ada perawatan lain kecuali kalau kenapa kita waktu itu nggak kita aplikasikan pakai yang aktif. Kalau aktif kan yang lama tuh aktif. Aktif itu apalagi dia dekat AC, dia kena perubahan temperatur, itu biasa mencepatkan korosi. Tapi dengan pasif, ya pasif itu arti kata amplinya terpisah dari speaker, itu pasif. Kalau aktif, ampli adanya di speaker, itu bedanya. Kalau amplinya ada di speaker, mungkin agak susah ya, kita harus manjat, ada tangga. Tapi kalau yang sekarang adanya di rak bawah, mungkin dibikin satu ini aja, satu jadwal, ya mungkin sebulan sekali dikuas, dipakum, dibersihin itu aja. Kalau yang lain nggak ada perawatan khusus ya. Kalau kecuali kalau yang biasa untuk sound-sound yang di rental, nah itu memang mereka ada perawatan karena mereka kan kena debu lebih banyak, lebih ini. Nah tapi kalau kita dalam ruangan, ruangannya bersih, debunya nggak banyak, ya paling itu aja yang di maintenance. Dilihat kipasnya, kalau memang kipasnya itu udah mulai kotor, dibersihin gitu. Itu aja Bu. Ayo silahkan, masih ada lagi. Nah nanti soundman coba belajar settingin mic itu tuh. Ya, ini. Ya. Ini suaranya agak kayaknya high-nya terlalu tinggi nih ya Pak Kalau ya. bahasa umumnya kayak cempreng ya Pak ya. Iya. Jadi high-nya tinggi nih, kayaknya low-nya masih di. Nah ini yang saya maksud. Ketika dipakai gitu, kok suaranya nggak enak nih, coba rubah lagi. Yang salah tuh bukan soundnya, mic-nya settingan mic-nya harus dibenerin gitu. Jadi kalau kita ngomong kaki yang sakit, ya kaki yang diobatin. Orang sakit kakinya yang sakit, yang tangan dibenerin, ya nggak ketemu. Tes. Ya. Ya. Nah untuk saya, nah ini tim saya ada. Jadi kalau memang mau patin apa, tapi gini, kita menjelaskan secara ini larinya ke selera Bu. Kan ngajarin koki juga harus dia nyoba masak Bu. Kalau kita ngomong lihat gambar nih pasang ini masuk sekian, belum tentu cocok selera kita. Nah gitu, kembali lagi gitu. Tapi yang secara umumnya itu gitu. Ya, jadi kembalinya ya soundman punya peran gitu. Baik, gimana Pak Agus, monggo Pak. Baik Pak, sebenarnya dari berbagai pertanyaan dan juga pemaparan Bapak tadi sudah sangat jelas ya. Jadi mungkin kalau saya boleh atau apa ya, artinya untuk mengatasi mungkin langkah kita yang untuk langkah kecil lah untuk memaksimalkan alat supaya baik dari sisi musik dan suara, mungkin tadi seperti saran Bapak berarti mungkin untuk menghindari kayak feedback, mungkin langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang sederhana tapi bermanfaat adalah memindah mic yang 2 itu. Ya. Kemudian khusus untuk musik kan memang butuh monitor seperti Bapak sampaikan, ya. Jadi setting monitornya memang harus di situ dan
kalau bisa jangan ganti device-nya. Ya. Dan yang ketiga adalah memperlengkapi soundman ini dengan kemampuan untuk bisa mendengar atau menganalisa kira-kira apa yang harus dilakukan gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Gitu aja sih Pak. Jadi supaya nanti kami juga ada gambaran nih supaya untuk nanti walaupun enggak langkah kecil yang bisa kami lakukan tapi berdampak lebih baik lagi gitu loh Pak. Ya. Gitu ya. Ya. Terima kasih. Tadi ya seperti itu, kalau langkah yang makanya kita tahu maunya problemnya apa gitu. Problemnya feedback, oke feedbacknya kita benerin. Problemnya suaranya cempreng. Ternyata kan kalau kita ngomong itu, mic-nya, berarti cempreng itu di mana? Kita harus kita compare dengan yang lain. Kalau permasalahan kualitas mic ini dengan mic yang Bapak pegang udah nggak sama nih, berarti bermasalah ada di mic, bukan dari setting gitu. Itu juga. Jadi soundman ya itu tujuannya adalah dia menganalisa juga peralatan perangkat-perangkat ini apa sih gitu. Kalau kita kan nggak bisa bikin, memang gitu generalnya standarnya ada. Ketika dia alat ini sama, settingannya sama tapi hasil berbeda, berarti kita dapat kesimpulan bahwa kualitas alat ini udah menurun gitu. Nah itu juga perlu dianalisa. Jadi kalau secara umum ya itu tadi 2 mic itu kalau kita simpulkan apa sih yang menyebab, pertama kalau masalahnya di feedback adalah adanya di mic 2 itu mungkin di reposisi. Terus kalau umpama ketika penuh jemaah penuh minta dinaikin ada yang feedback, berarti kan solusinya juga di mic sebenarnya. Terus ketika si player dia nggak perlu jelas mendengarkan dia butuh monitornya juga di setting. Nah usahakan soundman-nya nyetingnya di tempat monitor itu supaya gain-nya benar gitu. Oke, baik Bapak Ibu, saya pikir tanya jawab cukup nggih. Dan terima kasih nih Pak Jurnalis ini menambah perbendaharaan yang sangat baik untuk kita semuanya nih. Semoga dengan adanya penjelasan dari Bapak ini akan menjadi pelayanan di gereja kami akan menjadi lebih baik dan sangat membantu umat untuk beribadah lebih dengan sepenuh hati. Karena ini waktunya juga udah jam 12:30, ya tentunya udah waktunya makan siang. Nanti untuk teman-teman yang pengen belajar secara teknis ya Pak ya untuk mengatur boleh dengan tim Bapak. Ya. Nanti boleh setelah makan siang, sekarang kita break sebentar untuk makan siang dan untuk teman-teman nanti bisa berlanjut untuk secara teknis untuk belajar untuk bagaimana menyeting dan lain sebagainya. Demikian untuk itu kami mohon Penatua Boki untuk berdoa makan. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita sudah banyak dikasih ilmu pada siang hari ini. Semoga bisa diaplikasikan untuk kita bisa memaksimalkan tugas-tugas kita. Karena sudah disiapkan makanan buat kita pada siang hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Syukur dan terima kasih kembali kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas tuntunan dan penyertaan-Mu Tuhan, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama untuk mendengarkan apa yang harus kami kerjakan melalui sound yang ada di dalam ruang gereja kami. Tuhan Allah Bapa di surga, apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami dengar pada saat ini, mampukan kami masing-masing untuk dapat kami bertugas di kemudian hari, agar semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, jika saat ini telah tersedia makanan dan minuman yang sudah disediakan dari teman-teman panitia, kiranya Tuhan Engkau Tuhan sertai kami, memberkati makanan dan minuman, agar supaya itu menjadi kekuatan, kesehatan buat tubuh kami,
dan itu akan kami pakai untuk dapat kami laksanakan sisa kegiatan kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yo silakan. Oke. Silakan mengisi